Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang latihan soal ya. Nah, latihan soalnya nanti berkaitan dengan jenis-jenis matriks dan ordo maupun elemen matriks. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Diketahui matriks K, ini ada matriks K-nya ya. Terus kita diminta untuk menentukan K23, K32, K21. Ini indeksnya ya, ini indeksnya. Dan yang kedua, tentukan nilai dari selisih antara K23 dengan K12. Oke, sebelumnya masih ingat atau enggak nih? Kira-kira ini kan ada K huruf besar nih, terus ini ada huruf kecil. Nah, huruf kapital sama huruf kecilnya itu menandakan apa sih? Nah, ingat-ingat ya, kalau misalkan kita punya matriks A nih. Nah, matriks A, penamaan sebuah matriks menggunakan huruf kapital. Kemudian ini M kali N itu adalah ukuran matriksnya ya. Ini ukurannya, banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Kemudian untuk menandakan anggota dari matriks itu menggunakan huruf kecil ya. Kalau misalkan matriks itu namanya matriks A, maka elemennya dituliskan dengan huruf kecil A kecil gitu ya. Terus berindeks A11, A12 menandakan banyaknya baris dan banyaknya menandakan misalkan A12 berarti elemen matriks A pada baris pertama kolom kedua. Kalau matriksnya matriks R, maka penamaan anggota matriksnya itu juga menggunakan huruf R kecil ya, sama seperti matriks A gitu ya. Hanya dirubah menjadi matriks R gitu ya. R kecil nih ya penulisan anggotanya. Nah, sekarang kita ke soal yang tadi. Kalau matriks ini berarti matriks K ya, itu ukuran matriksnya berapa kali berapa nih? Banyaknya penulisan ukuran atau ordo itu kan banyaknya baris dikali banyaknya kolom ya penulisannya. Berarti barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi matriks K itu matriks ukuran 3 kali 3 ya. Kemudian K23. K23 itu yang mana? Kalau kita punya matriks ini ya. Kita tulis lagi di sini 1, 6, 4, 3, 0, 5. Nah, K23 itu berarti elemen matriks K pada baris kedua kolom ketiga. Baris kedua ini kolom ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti yang 4. Kemudian K32 berarti elemen matriks K pada baris ketiga 1, 2, 3 kolom kedua, berarti yang sini. Nah, berarti 0. Kemudian K21 berarti elemen matriks K pada baris kedua kolom ke-1, berarti 1. Oke, ini udah menjawab soal yang nomor 1. Sekarang menjawab soal yang nomor 2 nih. Nah, sekarang yang nomor 2, nilai dari K23 dikurangi K12. K23 berarti baris kedua kolom ketiga dikurangi baris pertama K12. K12 berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua berarti 2. Nah, berarti nilainya adalah 2. Nah, sekarang ke contoh soal berikutnya. Di sini diketahui ada matriks R merupakan matriks segitiga atas. Nah, di dalam matriks R ini, elemen-elemennya itu ada variabel X-nya dan ada variabel Y-nya nih. Kira-kira cara menentukan nilai X dan Y-nya itu kayak gimana? Dan matriks R itu sesungguhnya elemen-elemennya itu berapa aja sih, atau anggotanya itu berapa aja sih? Nah, kita perlu cari dulu nih nilai X sama Y-nya dengan memanfaatkan apa yang diketahui di soal, yaitu matriks R itu adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu yang kayak gimana sih? Masih ingat atau enggak? Nah, matriks segitiga atas merupakan matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Diagonal utamanya kan ini nih. Nah, berarti di bawahnya, berarti ini itu nilainya harus 0 semua. Berarti ini nilainya harus 0. Terus ini juga nilainya harus 0. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya
untuk yang ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0, maka akan diperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang perhatikan, kita tuliskan dulu berarti min 3Y min 6 itu sama dengan 0 ya. Maka di sini akan diperoleh min 3Y sama dengan 6, maka Y-nya kedua ruas kalian bagi dengan negatif 3 ya, sama dengan 6 per negatif 3 sama dengan negatif 2, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan negatif 2. Alasannya kenapa? Karena tadi alasannya, karena matriks segitiga atas itu adalah matriks dimana semua elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0, maka yang ini tuh harus 0 semua. Ini 0, ini 0, ini 0 ya. Kemudian untuk menentukan yang X sama 8X plus 16 itu harus sama dengan 0, maka akan diperoleh 8X nya sama dengan negatif 16, maka diperoleh X nya sama dengan negatif 16 dibagi 8 sama dengan negatif 2. Oh, ternyata X sama Y nya sama-sama negatif 2 nih. Nah, terus ini udah menjawab soal yang nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2, matriks R nya itu berarti seperti apa? Nah, maka kita tuliskan di sini R-nya itu matriks berukuran 3 kali 3. Terus kita tuliskan di sini nih. Ini 6-nya tetap. Terus ini 0. Terus ini negatif 4 ya. 0, sini 2. Untuk yang pengisian yang di sini itu sudah pasti otomatis nilainya 0. Kenapa? Karena tadi kan matriks segitiga atas berarti semua elemen di bawah diagonal utama nilainya 0. Nah, untuk yang atas ini sama ini, substitusikan aja nilai X sama Y-nya. Berarti untuk yang di sini, ini kan X plus 9 ya, kita tulis di sini aja. Berarti X plus 9, berarti X-nya diganti negatif 2 plus 9 ya, substitusikan. Berarti diperoleh 7, maka tulis di sini 7. Terus untuk yang satunya berarti 2Y, negatif 2Y plus 10 sama dengan negatif 2 dikali Y-nya negatif 2 plus 10, berarti 4 plus 10 sama dengan 14, sehingga di sini diperoleh 14. Jadi matriks R-nya, matriks berukuran 3 kali 3 nih, matriksnya kayak gini. Nah, contoh berikutnya yaitu kita bakalan menentukan nilai 2B min 3C plus D, di mana diketahui matriks S merupakan matriks identitas nih. Diketahui matriks S itu merupakan matriks identitas. Nah, elemen matriks S di sini masih ada B, ada D, ada C. Nah, berarti kita harus cari dulu nih nilai B, C, dan D-nya baru bisa menjawab pertanyaannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah matriks identitas itu sebetulnya matriks seperti apa sih? Supaya bisa kita gunakan sebagai petunjuk ya untuk pengerjaan soal ini. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas nih tentang jenis-jenis matriks. Masih ingat nggak nih? Matriks identitas merupakan matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya itu 1, sedangkan elemen yang lain tuh bernilai 0. Ini kan elemen selain diagonal utama 0 ya. Ini 0. Nah, sekarang elemen pada diagonal utamanya tuh 1. Berarti ini nilainya tuh 1 ya. Ini juga 1. Ini juga 1. Nah, masing-masing nilainya 1. Berarti kita harus cari dulu nilai B, C, dan D-nya. Nah, maka di sini 8B min 24 sama dengan 1. Nah, kedua ruas kalian tambahkan dengan 24 ya, sehingga yang ruas kiri tinggal 8B, yang ruas kanan 1 plus 24. Terus diperoleh 8B-nya sama dengan 25. Untuk memperoleh nilai B, maka kedua ruas kalian bagi dengan 8 ya, sehingga diperoleh 25 per 8. Udah kayak gini aja. Kemudian untuk dapatin D, berarti min 4D plus 12 sama dengan 1. Ini min 4D sama dengan 1 min 12, maka akan diperoleh min 4D-nya sama dengan negatif 11, maka D-nya sama dengan negatif 11 dibagi negatif 4 atau 11 per 4. C plus 7 sama dengan 1, maka diperoleh C-nya sama dengan 1 min 7, maka C-nya sama dengan negatif 6. Tinggal kita hitung aja 2B min 3C plus D. Ini diperoleh berarti 2 kali 25 per 8
dikurangi 3 kali 11 per 4 ya, ditambah negatif kebalik, ini berarti 3 kali negatif 6 ditambah 11 per 4, ini sama dengan 50 per 8 ya, ditambah 18 ditambah 11 per 4. Itu kita samakan penyebut aja jadi per 8 ya di sini. Ini berarti tetap 50. Kemudian ini berarti 18 dikali 8 sama dengan berapa tuh? 144 ya. Terus ditambah dengan, berarti ini dikali 2, 22. Terus tinggal ditambah untuk pembilangnya, semua ditambahkan, berarti 50 ditambah 144 ditambah 22. Hitung dulu coba. Sama dengan 216 per 8. Oke, terus masih bisa disederhanakan nggak? Bisa ya, 216 dibagi 8 itu sama dengan 27. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini juga masih berkaitan dengan jenis matriks. Matriks D di sini diketahui merupakan matriks 0. Nah, matriks 0 itu apa coba? Diingat-ingat lagi di video sebelumnya, bisa diulang lagi matriks 0 itu seperti apa. Tentukan nilai A plus 3B min 3C. Nah, matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya itu bernilai 0 semuanya. Jadi baik diagonal utama, diagonal samping maupun elemen yang lainnya itu bernilai 0. Matriks D itu matriks ukuran berapa? 3 kali 3 ya, karena banyaknya baris 3, kolomnya 3. Nah, semua elemennya bernilai 0. Ini kan udah 0. Nah, yang belum 0 yang mana? Nah, yang belum 0 itu yang mana? Yang ini ya? Ini belum 0. Ini belum. Padahal nilai ini itu 0. Nilai ini juga 0, nilai ini 0. Maka dengan memanfaatkan pengertian matriks 0, kita akan menentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C sehingga kita bisa menghitung nilai ini. Oke, perhatikan ya. Ini kita tuliskan dulu, bolehlah di sini. 0, 2B min 12, ini 0, ini A min B, terus ini 0, ini 0, ini 0, 4C plus 8, 0. Karena D adalah matriks 0, maka boleh tulis di sini 2B min 12 itu sama dengan 0, A min B nya sama dengan 0, 4C plus D nya 4C plus 8 sama dengan 0. Maka kita bisa mencari di sini 2B min 12 sama dengan 0, akan diperoleh 2B nya sama dengan 12, maka di sini B nya sama dengan 6 ya, kedua ruas dibagi 2. Kemudian untuk A min B nya sama dengan 0, berarti nilai A nya sama dengan nilai B. Substitusikan berarti ke sana ya. Berarti nilai A nya sama dengan 6 juga. Terus 4C plus 8 sama dengan 0, akan diperoleh 4C nya sama dengan negatif 8. Maka di sini C nya sama dengan negatif 8 dibagi 4, negatif 2. Tinggal deh kita hitung A plus 3B min 3C. Berarti A nya 6, B nya 6 ya, tadi 3 kali 6 dikurangi 3 kali C negatif 2, berarti 6 ditambah 18 ditambah 6 ya, berarti berapa tuh jawabannya? Nah, hasilnya sama dengan 30 ya. Nah, jadi tadi adalah contoh soal yang berkaitan dengan jenis matriks dan berkaitan dengan ordo matriks maupun elemen matriks. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.